إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. Maka sebab itulah kata Sultanul Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, azural hallaju wa ma wajada fi zamanihi man ya'khudhu biyadihi walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadihi. Artinya, jikalau halaj itu ada ia daripada masaku, niscaya ku ambil akan dia dengan tanganku, yakni aku teguhkan akan orang yang hendak membunuh dia itu. Hallaj yaitu Syekh Husain Al-Hallaj. Beliau adalah seorang yang fana, karam dengan Allah sehingga hilang akalnya, sehingga pandiran-pandiran zidin itu disalah artikan atau salah faham masyarakat mendengarnya. Mereka mengira bahwasanya Sidin ngaku nabi. Mereka mengira Sidin ngaku Tuhan. Padahal karena Sidin hanya ingat lawan Tuhan aja, kada ingat lawan yang lain lagi. Jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani itu namanya Asurul Hallaj, artinya tergelincir, tajarungkup, hallaj. Jadi istilahnya mereka para ahli al-arifin, orang-orang yang seperti itu sama orang-orang tajarungkup. Inya kada salah, cuma ya tetap ada efek negatifnya. Jadi tetap yang lebih bagus itu adalah yang al-insanul kamil, yang sempurna, yang ma'rifatnya dalam tapi zahirnya pun kuat menjalankan syariat. Karena itulah contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia nang paling alim, nang paling ma'rifat, nang paling fana adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam pandiran Sidin kada ada. Sidin tekaku-kaku sebagai Tuhan atau hilang akal sehingga kada sadar lalu berpandar yang kada difahami oleh orang awam. Nah, itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidin ini menterjemahkan pemahaman dan ilmu yang Allah berikan kepada Sidin dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang awam. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebahagian daripada para wali-wali Allah itu ada mereka yang kayak itu. Jadi mereka itu karena terlalu ingat lupa sama yang lain, tidak bisa membedakan mana khalik mana makhluk, mana Tuhan mana hamba, akhirnya semuanya dianggap Tuhan. Dan itu secara zahir syariat bertentangan. Bermula yang pertama daripada dua isim, seperti isimnya yaitu nama Allah Jami', artinya yang menghimpunkan, yaitu menghimpunkan bagi sekalian mazhar itu, yaitu syuhudul kasrah fil wahdah, yakni dipandang yang banyak pada yang satu.
Muradnya maksudnya sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala satu jua, tiada daripada yang lainnya. Dan yang kedua daripada dua isimnya itu seperti isimnya mani', artinya yang menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya, yaitu zahir ia daripada yang lainnya. Bermula muradnya maksudnya itu daripada zat Allah Ta'ala jua, terbitnya sekalian alam ini tiada daripada yang lainnya, yaitu syuhudul wahdah fil kasrah, yakni pandang yang satu pada yang banyak. Memandang alam semesta, ingat Allah. Ingat Allah, kemudian memandang akan alam semesta, karena semesta ini ciptaan Allah. Jadi satu sama lain saling berkaitan. Maka adalah hasilnya dalalah menunjukkan dua isim itu, yaitu jami' dan mani', menghimpun dan menegah, terhimpun sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala dan tertegah daripada lainnya, yakni permulaan daripada Allah Ta'ala jua dan kesudahannya pun kepada Allah Ta'ala jua. Seperti firman Allah Ta'ala, lillahil amru wa ilaihi turja'un. Dalam Al-Quran, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya bagi Allah Ta'ala jua permulaan segala pekerjaan dan hukum, dan kepadanya dikembalikan mereka itu. Oleh karena itu kesimpulannya dari Allah, untuk Allah, karena Allah, dengan Allah, kembali kepada Allah. Jadi semuanya ini dari Allah. Kita ada dengan Allah, dengan adanya Allah. Lalu Allah cipta kita, ada kita. Gawian kita dengan Allah, dengan izin Allah. Kita bekerja untuk Allah apa saja, kemudian kita kembali kepada Allah. Nah itu. Setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya yang murah itu daripada Allah Ta'ala jua, dan yang zahir pada hamba itu mazhar isimnya, yang tampak itu adalah menampakkan keagungan ngaran Allah Ta'ala yang bernama Karim jua. Jadi ada nusia pemurah, maka itu menampakkan sifat Tuhan yang pemurah. Allah Ta'ala tunjukkan sifat sidit melalui hamba itu, nang pemurah itu. Dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seorang sobar, ya, daripada kesakitannya, maka engkau syuhud, engkau ingat dan engkau pandang bahwasanya yang sobar itu daripada Allah Ta'ala jua. Karena Allah Ta'ala bersifat sobur, di antara nama Allah Ta'ala as-sobur. Dan yang ada pada hamba itu madhar, yaitu tampak isim ngaran Allah Ta'ala yang bernama Sobur. Karena Karim dan Sobur itu keduanya ismullah. Dan seperti demikian itulah tiap-tiap orang yang bernama dengan barang nama ada ia, maka adalah sekaliannya itu engkau syuhud dan pandang mazhar asma Allah Ta'ala juga. Jadi ingat akan terus, napa janang kita dengar, ketahuilah hakikatnya dari Allah. Napa janang kita lihat, dari Allah. Napa adanya kita rasa, dari Allah Ta'ala. Kembali ulun memadahkan dan memasankan, ini adalah ilmu batin, ini adalah ilmu keyakinan, ini adalah ilmu nang ada di dalam hati. Jangan sekali-kali dipakai pada zahir, karena zahir ada ilmu nang lain. Apa ilmu nang lain? Sembahyang, puasa, zakat, haji.
kada boleh minum khamar, kada boleh berzina, kada boleh membunuh dan lain-lain. Itu ilmu zahirnya. Ilmu zahir diamalkan di zahir. Adapun keyakinan bahwa semuanya dari Allah, nang baik dan buruk dari Allah, bahkan maksiat dan taat dari Allah, kufur dan iman dari Allah, semuanya dari Allah, keyakinan di dalam hati. Paham jelas? Nah, itu nang penting benar. Masalahnya mau lepas di situ kan ya nang daur sekampungan. Kasih sembahyangan lagi gara-gara mengaji. Kada sembahyang lagi itu terpakai hakikat di zahir. Tadi syahdan kata setengah daripada segala arif billah, tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat yang berdiri kepadanya dan yang bertambah ia atasnya seperti segala sifat ma'ani. Hanya saja yang ada baginya itu asma jua, mengambil dalil mereka itu dengan dua dalil. Suatu daripadanya naqli, yaitu Quran dan hadis, karena tiada Allah Ta'ala datang di dalam Quran dan hadis mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat, dan hanya saja yang datang dalam Quran dan hadis itu asma juga, seperti firman Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, artinya dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa nama yang banyak, maka minta doalah kamu kepadanya dengan dia dengan nama itu. Maka yang demikian ini cuma bahasa aja. Maka yang demikian menentukan Allah Ta'ala akan dirinya dengan bernama jua tiada bersifat. Dan lagi sabda Nabi SAW, wa inna ma tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, dan hanya saja yang kamu seru itu Tuhan yang mendengar lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata, padahal ia serta kamu barang di mana ada kamu. Artinya nyawa nyaringkah berdoa, bagamatkah Allah mendengar jua. Gitu nah, bilanya nyaring, iya kada apa-apa, gamat iya kada apa-apa juga. Nah, terus bagaimana? Kapan kita perlu nyaring, kapan kita perlu gamat? Bilanya baimbai orang banyak supaya nang lain itu maaminakan benyaring. Bilanya sang orang-orang begamat aja. Bila sang orang-orang begamat aja, bilanya baimbai orang banyak perlu nyaring supaya orang nang lain tuh tahu doa apa nang dibaca. Musyah sekalinya mendoakan anu ya kalau kada tahu. Jadi mun nyaring itu kan tahu soalnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi bagus kalau bagus doanya. Dengar orang yang di belakang lalu amin ya orang. Jadi nyaring itu bilanya lawan orang banyak, bilanya sang orang-orang begamat-gamat aja, sapandangar diri seorang aja. Sapandangar diri seorang aja. Apalagi doanya doa nang rahasia, ya Allah utang banyak ya Allah, jangan nyaring-nyaring ketahuan kawan. Ketahuan kawan. Dan keduanya daripadanya dalil aqli. Jadi dalil naqlinya menunjukkan bahwasanya bagi Allah itu nama-nama adalah Al-Quran tadi. Adapun dalil aqlinya, dalil secara akal, yaitu pada akal bahwasanya Allah Ta'ala itu jikalau ada ia bersifat niscaya adalah ia majhul, tidak diketahui, karena tiada yang disifatkan itu melainkan yang majhul. Bermula Allah Ta'ala itu terlebih ma'rifat, lebih dikenal daripada segala ma'rifat. Tiada berkehendak ia kepada sifat yang mengenal dia, yaitu Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada bersifat dengan sebab makna yang demikian itu. Dan lagi pula betapa disifatkan Allah Ta'ala itu padahal ia menyucikan dirinya daripada bersifat itu dengan nas Quran dan hadis yang tersebut itu syahdan. Ini perbedaan pendapat banyak dalam masalah ini, yaitu masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi yang jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang tertulis di dalam Al-Quran.
Hanya saja ada yang madhakan sifat itu isim, ada madhakan isim itu ya sifat, ada madhakan bilanya bersifat ya berisim, bilanya berisim bersifat. Kada apa-apa, itu cuma bahasanya aja. Bahasanya aja. Syahdan, makom inilah yakni makom tauhidul asma, makom yang kedua daripada segala makom arifin yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada segala orang yang salik atau kepada lainnya. Selain orang salik itu berarti nang majzub. Majzub itu orang nang kada pakai uyuh-uyuh, ditarik oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, langsung fana kepada Allah, lupa akan lainnya. Kalau orang nang salik ini orang nang beribadah, berhimmat, bersungguh-sungguh, lalu sama Allah Ta'ala dianugerahi akan ma'rifat. Nah, itu kepada segala orang yang salik atau kepada lainnya, seperti majzub umpamanya. Dan makom inilah natijah, hasil, artinya faidah dan samarah, yaitu buah makom yang pertama, yaitu makom orang yang senantiasa memandang wahdatul af'al. Dan ialah yang menyampaikan akan dikau kepada makom yang di atas, yaitu tauhidus sifat, yaitu makom yang ketiga daripada segala makom arifin, orang-orang nang arifin. Akan tetapi sebahagian mengatakan bahwasanya ini hanyalah tartib saja, karena kalau kita pakai sahan itu harus ada urutannya, padahal sebenarnya satu, sebenarnya tauhidul af'al wal asma was sifat jadi satu. Bukan berarti ini dulu hanya ini kada. Tapi karena kalau dipandir ya harus satu-satu, ada nomor satu, nomor tiga. Nah, itu. Padahal sebenarnya sama saja. Jadi kesemuanya itu adalah makom bako, makom bako yang mana sebelumnya adalah makom fana, setelahnya adalah jamak. Itu. Jadi orang pertama-tama itu cinta sama Allah, ingat sama Allah, jangan kelupaan non Allah. Lalu tatkala ingat kada kelupanan, terganggu ingatannya lawan makhluk, ini ingat lawan Tuhan aja, lalu terganggu ingatannya lawan makhluk. Nah, tatkala inya berlebihan, akhirnya inya majzub. Lalu inya mengingat akan asma yang sebelumnya adalah wahdatul wujud atau makom fana. Setelah itu inya mengingat akan makhluk. Tapi mengingatnya dengan cara tauhidul af'al, asma wa sifat, bahwasanya semuanya ini kembali kepada Allah. Lalu inya mulai kawa membedakan antara Tuhan dengan makhluk, tapi semuanya jadi satu, bahwa asal muasalnya Tuhan jua. Lalu kemudian setelahnya kau membedakan, maka ditampakkanlah dalam batang tubuhnya zahir daripada asma Allah, zahir daripada af'al Allah, zahir daripada sifat Allah. Pemurahlah ia, pambari maraslah ia, sayanglah ia, sabarlah ia, syukurlah ia, alimlah ia, zahirnya maka berarti dia telah mengumpulkan antara fana dan baqa. Tuntung sudah 3 makom neta. Jadi nang fana ini kalau martabat 7-nya itu wahdah, wahidiyah, ahadiyah. Kalau misalnya bakoknya ini hanya nang alamul arwah, alamul amsal, kemudian setelah itu Nur Muhammad juga, kemudian hanya makom bakoknya itu al insanul kamil. Itu semua istilah-istilah yang diistilahkan oleh para ulama dalam pengalaman mereka berzikir dan mengingat Allah. Jadi mereka kan tahu, uzkurullaha zikron katsira, berzikirlah dengan Allah, kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu mereka mengamalkan.
dalam zikir mereka itu Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati mereka. Setelah menenangkan hati mereka, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kemudian setelah hatinya menjadi tenang, menjadilah nafsunya itu nafsun mutmainnah. Yang asalnya ammarah bisu deh, asalnya hendak menggawi nang kada baik, hendak maksiat, hendak ini, hendak nang kada bagus, lalu menjadi mutmainnah, menjadi tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu karena zikir. Zikir dengan pengertian yang sempurna. Zikir bukan dengan la ilaha illallah saja. Zikir dengan arti sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Karena ini semuanya bagian daripada zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Artinya zikirmu kalau tanpa salat tidak sempurna, salatmu kalau tanpa zikir juga tidak sempurna. Jangan dipisahkan. Lo kalau sudah ingat ya tidak usah sholat lagi. Nah ini luput. Ya Allah, karena dalam Al-Quran jar, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mun sudah ingat, kan usah lagi sembahyang jar. Itu ngeramput ngarannya neta. Itu mah Abu Nawas. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, artinya sholatmu tidak sempurna tanpa ingat kepada Allah. Sebaliknya zikirmu pun tidak sempurna, tidak termasuk daripada uzkurullah zikran katsira wa fi dzalika apa namanya dalam Al-Qur'an az-zakirinallaha katsira wadz-zakirat dan lain sebagainya. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kada termasuk itu kalau kada sembahyang. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya harus disempurnakan. Disempurnakan ibadahnya, ditinggalkan maksiatnya, ingat dan musyahadah kepada Allah dan muraqabah kepada Allah. Kemudian setelah itu hatinya dipenuhi dengan tauhid, mengerti dan faham bahwa semuanya dari Allah, dengan Allah, karena Allah, kembali kepada Allah. Jadi kada ada bersih daripada segala penyakit-penyakit. Kemudian tampaklah dalam dirinya uswatun hasanah, yaitu contoh yang bagus karena mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampak uswatun hasanahnya ada juga orang nang berusaha memaksakan diri, tapi kalau orang nang sudah masuk ke makom fana baqa dan jama, itunya kada memaksakan diri, itulah apa adanya. Artinya jaka ibarat sumbah yang itu dasar senang gembira, bukan karena terpaksa atau meunting pahala, karena senang gembira. Tapi itu setelah menguatkan zahir dan batin, seseorang akan mendapatkan makom halawatul iman. Pertama diantaranya ujar Nabi, kada ada sedikit pun niat untuk melakukan maksiat. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yajid halawatal iman man fi qalbihi hammun ila ma'siyatillah. Tidak akan mendapatkan manisnya iman orang yang masih ada di hatinya geretek hendak bermaksiat kepada Allah, masih ada di hatinya hendak menculasi kawan, masih ada di hatinya hendak menzalimi orang, masih ada di hatinya hendak berdusta, masih ada di hatinya hendak berzina. Kada kawa. Karena itu adalah bagian syaitan. Apabila bagian syaitan ada di hati, maka malaikat mundur. Apabila malaikat masuk, syaitan buka. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila kebenaran datang, musnah kebatilan. Kebatilan ada, kebenaran karena mau masuk. Nah, oleh karena itu samunyaan orang-orang alim nang ahli-ahli tasawuf pertama kali langkah menuju kepada suluk mendekat kepada Allah apa? Taubat, 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 bertobat dulu, bertobat dulu.
dari dosa-dosa zahir dan batin, hanya menghiasi diri dengan ibadah-ibadah zahir dan batin, ilmunya dan seterusnya, maka akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, man fataha fi nafsihi niyatan, man fataha fi nafsihi baban minal hasanah fatahallahu alaihi sitti sab'ina baban minal khair, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa nang berniat dalam hatinya itu sekali aja membuka satu pintu kebaikan, berniat baik, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu kesuksesan, 70 pintu kebaikan bagi dia. Jadi kita tuh berniat aja, niat gawe. Karena apa? Niat itu kan beimbai lawan gawe. Bilanya niat benar aja belum beimbai lawan gawe, kada niat ngarannya, kada niat. Bukan niat. Niat itu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menghendaki sesuatu beimbai dengan gawinya. Sahajaku sembahyang fardu zuhur Allah, jadi Allahnya itu beimbai lawan niatnya. Waktu mengucap Allah, Allah kan masuk sembahyang, jadi beimbai lawan niatnya, beimbai lawan gawinya. Nah itu niat yang baik deh. Begitu pula kita mempunyai niat-niat yang baik, langsung digawe. Nah itu maka dibukakan Allah baginya 70 pintu pahala, 70 pintu kebaikan. Tinggal kita aja lagi berbujur-bujur. Al-faslu tsalisu fi bayani tauhidus sifat, bermula fasal yang ketiga pada menyatakan tauhidus sifat, yakni mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah, artinya yang ada pada zat Allah, yaitu ibarat. Ini adalah sebuah ungkapan kata-kata daripada fana, yaitu fana karam segala sifat makhluk, hilang segala sifat makhluk, sama ada sifat dirinya atau lainnya, sifat inya seorang atau orang lain, sekaliannya itu fana ia di dalam sifat Allah. Artinya samunya antabulik kepada sifat Allah. Bermula kaifiat memandang, caranya memandang dan memusyahadahkan yang demikian itu, yaitu seperti bahwa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan mata hatimu dan dengan i'tiqadmu bahwasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya, segala sifat-sifat Tuhan itu yaitu seperti kudrat, kuasa dan iradat, berkehendak dan ilmu dan hayat dan sama dan basar dan kalam, sekaliannya itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya, melainkan zat Allah Ta'ala juga. Kita melihat, tapi penglihatan kita dengan Allah. Kalau Allah dengan zatnya, dengan dirinya sendiri. Kalau kita dibutakan, ya buta, kada kuasa kita. Dan berubah-ubah, sesuatu yang berubah-ubah itu berarti hakikatnya adalah tiada. Dunia dan seisinya ini dikatakan ada mun tiada. Kenapa? Karena berubah-ubah. Mbahanu panas, mbahanu dingin, mbahanu ya Allah anu rusak, mbahanu kena bagus, mbahanu berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah itu dianggap tiada. Kadang-kadang ikan menentukan itu kadang-kadang kan ada berubah-ubah. Yang ada pada hakikatnya itu hanya Tuhan, yaitu Allah. Karena sidin kada berubah-ubah, kada berubah sidin. Ada nusianya berubah. Mbahanu kena garing, mbahanu kena sehat, mbahanu ngantuk, mbahanu sigar, berubah-ubah. Oleh karena dianggap Adam, kada ada ngalih. Mengesahkan tuh ngalih karena berubah-ubah, dianggap Adamon. Tidak ada, yang ada hanya satu, yaitu Allah, yang tidak ada berubah-ubah. Nah itu
Oleh karena itu nang dijadikan hakikatnya. Hakikat semunyaan itu nang kada baobah, dan nang lainnya ini baobah semunyaan. Nang kada baobah itu wujud, nang baobah itu adam. Adam itu artinya kada ada. Biar ada kada manfaat juga karena baobah. Bermula kaifiyat memandang dan memusyahadahkan tadi dengan mata hatimu dan dengan i'tikad membawa segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu, yaitu seperti kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan sama dan basar dan kalam, sekalian itu sifat Allah Ta'ala. Karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala juga. Dan dibangsakan segala sifat ini kepada makhluk, artinya makhluk diberi ayo nyawa ada juga, makhluk mendengar, hidup juga, bepandir juga, melihat juga. Tapi dibangsakan atau dibari, diinjami itu atas jalan majaz. Majaz itu artinya apa? Majaz itu artinya kiasan kada asli, pinjaman jua, tiada pada hakikatnya. Kita kuasa, tapi kan kada terus menerus kuasa. Kawa berdiri artinya kuasa berdiri. Kadang terus menerus kawa berdiri, ada saatnya kita kadang kawa berdiri, ya Allah umpama. Hidup, kadang terus menerus hidup, ada saatnya kita mati. Nah ini kan majaz, jadi cuma injaman saja. Dan hanya saja segala sifat yang tersebut itu engkau lihat ada ia berdiri pada segala makhluk itu, yaitu mazhar. Kenapa jadi ada? Apa gunanya dihidupkan manusia? Apa gunanya mendengar manusia? Apa gunanya melihat manusia? Apa gunanya? Supaya bubuhan nyawa tahu unda melihat. Tapi penglihatan unda ini kada terbatas model nyawa. Supaya bubuhan nikam tahu aku mendengar, cuma pendengaranku abadi dan kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir seperti pendengaran kalian. Satu, supaya kalian mengenal aku. Dua, supaya kalian sadar ikam itu makhluk lemah. Pertama, supaya mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenal diri kita, asal muasal kita, bahwasanya kita lemah, kita tidak punya apa jua pun, semuanya punya Allah. Nah itu hikmahnya, jadi dijadikan manusia ini mazhar Nabi Adam. Innallah khalaqa Adam ala suratih, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Ada riwayat suratir Rahman, bentuknya Tuhan yang maha kasih. Jangan karena diartikan Nabi Adam itu bentuknya Nabi Adam itu sama lawan Allah Ta'ala. Nah luput. Tapi Allah menjadikan Nabi Adam ini untuk menunjukkan Allah, bahwasanya Nabi Adam ini diberi sifat yang mana sifatnya itu pemberian dari Allah dan menunjukkan sifat Allah. Nabi Adam ini diberi nama yang namanya itu untuk menunjukkan namanya Allah. Makanya Nabi Adam disebut al-masalul a'la, yaitu permisalan yang paling tinggi, khalifah di muka bumi. Tapi bukan yang paling sempurna. Kalau mazhar yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhar yang paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dalam hadis kuntu kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'rab fa khalaqtul khalqa liya'rifuni fa bi'arafu. Aku adalah pusaka yang tersimpan, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenalku, maka denganku mereka mengenal aku. Artinya mun kada aku nang memadahi kada harapan bahannya tahu. Mun kada aku nang madahi nya kada tahu lan aku. Jadi aku madahi. Bagaimana caranya aku madahi? Aku utus rasul.
Aku turunkan kitab-kitab, ada Injil, Taurat, Zabur, Quran dan kitab-kitab yang lain, kan banyak toh kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul menerangkan tentang zat Allah, menerangkan tentang sifat Allah, menerangkan tentang asma Allah, menerangkan tentang af'al Allah, supaya mereka kenal. Jakanya kada diturunkan itu kan harapan kita tahu. Kada kawa. Jadi kita mengenal Allah dengan Allah. Kemudian kita menyembah Allah dengan Allah. Jadi ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti Tuhanlah pian nang menyuruh, pian nang menyuruh, pian nang menggawi, pian nang melarang, pian nang kada menggawi. Lalu muncul ilham dalam hatiku, beadab-adab nyawa. Sudah unda bari ilmu, cukup sampai di situ, jangan bepander ke lain-lain. Ini semua adalah waridat, adalah ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ditulislah oleh mereka. Sekedar pemahaman nang kau orang memaham, mapa caranya supaya kau paham lah anu bubuhannya neneh ditulis begamat, maka fahamlah yang faham dan kada fahamlah nang kada faham. Nang mengerti alhamdulillah, nang kada mengerti belum sampai otaknya, ya kah? Nah, lalu mereka menulis, ditulislah oleh Ibn Arabi Futuhat Makkiyah berapa tuh 500 bab. Masalah ilha, masalah lintasan hati sidineh, ilmu laduni sidineh. Kemudian kasyaf sidin ditulis sidin 500 bab lebih. Bagaimana dalamnya itu? Ulama berpikir, ini mun nanti dibaca oleh orang-orang nang ilmunya setengah-setengah bisa kada paham, mun ka itu jangan dibaca. Termasuk Durrun Nafis, jangan dibaca. Kenapa? Guru, ulun nang baca guru, nang ulun paham aja, nang ulun kada paham, karena kau juga kada ulun baca, kada ulun amalakan. Mun nang nyawa kada paham, unda kada takutan. Nyawa kada paham, karena kau amalakan nyawa. Tapi nang unda takutan ni musiah nyawa perasa paham, tapi paham nyawa salah. Nah, ini yang bahaya. Lalu muncullah fatwa-fatwa ulama kita. Ini kitab jangan dibaca, ini jangan. Tentunya bukan menyimpan ilmu atau menghalangi orang menuntut ilmu. Kalau pina nyawa kada sampai, tapi munnya nyawa kawa isinya bagus benar. Munnya nyawa tahu isinya adalah bersih, murni kandungannya, hakikat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita baca, mudah-mudahan kita dapat hakikatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyyah qulun ya sallahu ila Nabi al-Fatihah.